Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Jak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi bisnis terkait dengan ekspor serabut kelapa gitu ya. Karena kalau selama ini kan masyarakat melihatnya bahwa kelapa itu yang dipakai atau yang bermanfaat itu adalah buah kelapanya gitu ya. Apakah itu dipakai untuk es degan ataupun untuk santan atau juga untuk minyak kopra gitu ya. Nah, itu adalah dari kelapanya. Sementara sabut kelapanya biasanya akan dibuang begitu saja karena sebagai limbah atau dibakar, paling mudah membakarnya gitu ya, sama dengan limbah pertanian yang lainnya. Nah, tapi ternyata teman-teman, sabut kelapa ini bisa punya nilai ekonomis, nilai jual yang cukup manis gitu ya, dan tentu saja menghasilkan pundi-pundi dolar. Nah, bagaimana ceritanya ini bisa menghasilkan pundi-pundi dolar dan dijualnya kemana? Simak terus video ini sampai selesai supaya Anda mendapatkan point of value-nya dan Anda mendapatkan informasi yang lengkap tentang bagaimana mengubah serabut kelapa ini menjadi bernilai mata uang dolar. Oke, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda rutin mendapatkan informasi atau notifikasi dari channel kesayangan Anda ini ketika channel kesayangan Anda ini mengupdate video terbaru tentang ilmu bisnis. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda yang membutuhkan informasi ini akan sangat terbantu, dan itu merupakan sedekah informasi untuk Anda. Baik teman-teman, sebelum kita mulai lagi bagaimana prosesnya coco peat atau coco fiber ini bisa menjadi nilai dolar, jangan lupa ya, untuk Anda yang ingin atau mencari ladang bisnis atau lahan bisnis atau peluang bisnis, ini di kostum saya ada komunitas anti riba gitu ya. Jadi komunitas anti riba atau komunitas bisnis anti riba ini memberikan peluang atau kesempatan kepada anggotanya untuk sukses ya, karena dalam komunitas bisnis anti riba ini sudah ribuan orang yang terlepas dari utang, bahkan puluhan ribu orang yang sudah mendapatkan manfaat dari masuk dengan komunitas bisnis anti riba ini. Nah, yang dibantu adalah penghasilan harian, mereka juga akan mendapatkan itu, kemudian reward. Jadi reward itu berkaitan dengan pencapaian atau prestasi. Jadi mereka semua bisa memenuhi kebutuhannya, mulai dari motor atau umroh, kemudian mobil senilai 150 juta, mobil mewah senilai 500 juta, bahkan rumah sampai seharga 1 miliar rupiah bisa dipenuhi ketika Anda bergabung dengan komunitas bisnis anti riba ini. Nah, kalau Anda ingin bergabung dengan komunitas bisnis anti riba, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon WA yang ada di bawah ini ya, atau yang ada di deskripsi. Baik, kita mulai tentang proses bagaimana serabut kelapa ini bisa menjadi dolar atau nilai ekspor gitu ya. Jadi di beberapa tempat, di antaranya di Jawa Timur, kemudian di Lampung, dan juga di beberapa tempat yang lainnya, memang sudah ekspor atau memproduksi serabut kelapa ini. Jadi prosesnya begini, serabut kelapa itu yang bisa dipakai adalah yang masih segar berwarna hijau basah gitu ya. Jadi ini biasanya diambil dari perkebunan kelapa, kemudian yang mereka itu memproses kelapa itu sebagai minyak atau sebagai santan, sehingga dibuang serabutnya itu dan kondisinya masih basah dan segar. Nah, setelah proses itu kemudian dibawa ke tempat pemrosesan atau pembuatan coco fiber dan juga coco peat ya. Jadi tadi serabut yang masih ada kulit luarnya itu dimasukkan ke penggilingan, ke mesin penggilingan itu, kemudian digiling di situ, maka akan keluar sudah menjadi serabut beserta coco peat atau serbuknya. Jadi produknya nanti ada dua, satu proses tapi langsung dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Jadi begitu digiling akan keluar jadi serabut halus dan coco peat atau serbuk. Nah, tapi biasanya kalau coco peatnya sudah jadi gitu ya, tapi kemudian untuk yang serabutnya ini harus digiling 2 kali supaya benar-benar halus dan sesuai dengan spek yang ada.
sehingga digiling 2 kali. Nah, setelah dilakukan penggilingan 2 kali, maka kokopit dipisahkan. Ini akan menjadi produk tersendiri kokopitnya. Kemudian untuk koko fibernya dipisah juga menjadi koko fiber gitu ya. Serabut dan serbuk, ada 2. Serabut dan serbuk. Jadi ini nanti akan dijual secara terpisah, diekspor secara terpisah gitu ya. Nah, teman-teman, setelah proses pemisahan serabut ini menjadi serabut halus, maka proses yang berikutnya adalah dijemur. Karena kan tadi masih basah ya. Jadi serabut ini masih basah, maka dijemur, ya diangin-anginkan saja karena untuk proses pengeringannya cepat sekali. Jadi mungkin 6 jam sudah kering ya. Dan yang diisyaratkan adalah kadar airnya sekitar 15%. Jadi hampir sama dengan jungle ataupun yang lainnya. Jagung juga rata-rata 15-17% kadar airnya. Nah, setelah itu terpenuhi, dianginkan, dikering gitu ya, kemudian dipisahkan dengan kokopitnya. Nah, koko fiber ini akan dikemas, jadi dipres dalam bentuk kemasan gitu supaya lebih praktis ketika akan dilakukan ekspor ke luar negeri. Demikian juga dengan kokopitnya. Nah, 2 produk ini akan diekspor, diantaranya ekspor yang saat ini sebagai negara tujuan ekspor yaitu di Cina dan di Korea. Nah, di Cina dan Korea inilah ini akan dipakai ya. Jadi produk ini akan dipakai di Cina dan Korea. Sampai sekarang teman-teman masih terbuka karena berapapun kebutuhan berapapun produksi yang ada di Jawa Timur dan di Sumatera ini langsung terserap masuk ke Cina dan Korea. Nah, Indonesia memang satu di antara sekian banyak negara yang mengekspor kokopit dan koko fiber. Negara yang lainnya adalah India. Nah, ini artinya ada peluang bisnis untuk mengekspor serabut kelapa dan serbuk kelapa itu ya. Tetapi sekali lagi, ini adalah bisnis sampah atau bisnis limbah, sehingga sesuai dengan hukum bisnisnya bahwa limbah itu tidak bisa dikulak gitu ya, tetapi bisa diproses dari lingkungan sekitar. Demikian juga dengan serabut kelapa ini. Serabut kelapa ini baik di Sumatera maupun di Jawa Timur memanfaatkan serabut kelapa yang ada di sekitar. Jadi tidak kulaan ke mana, keluar kota, kemudian dibawa ke sana kemari, tidak bisa. Tetap akan jadi masalah, biayanya terlalu tinggi untuk perolehannya. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan ekspor serabut kelapa, kokopit, dan koko fiber. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.